Pemirsa, dalam segmen kopi atau komunitas pilihan kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat keseruan seni bela diri dari Brazil yaitu capoeira. Dan di akhir pekan komunitas Indo Salto melakukan latihan di kawasan Senayan, Jakarta. Wah, seperti apa ya keseruan komunitas seni bela diri ini? Berikut liputan reporter Yohana Gabriela dan juru kamera Rashid Hartadi. Bela diri banyak macamnya. Nah, yang ingin saya bahas ini adalah aksi bela diri asal Brasil, di mana yang namanya adalah capoeira, merupakan aksi bela diri dari budak Afrika di Brasil sekitar pada tahun 1500-an. Nah, saat ini saya sudah berada di Senayan, Jakarta. Saya melihat nih salah satu komunitas capoeira yang bernama Indo Salto yang menarik perhatian saya. Seperti apa keseruan komunitas capoeira tersebut? Yuk tetap bersama saya. Wah, asik ya gerakannya unik gitu. Ada musiknya juga yang nemenin para komunitas ini untuk berlatih. Nah, pemirsa, ini dia komunitas capoeira Indo Salto yang sudah berdiri sejak tahun 2006. Dan kita langsung tanyakan saja ke salah satu peserta di tempat ini yang dari tadi sudah latihan juga, sudah berkeringat. Langsung saja, halo Mbak Vivi, minta waktunya sebentar ya Mbak. Ya, boleh. Gimana kabarnya nih Mbak? Baik. Masih tetap semangat ya walaupun udah latihan dari tadi? Dong, ya. Oke. Mbak Vivi kenapa nih bisa ikut tertarik komunitas capoeira ini Mbak? Karena capoeira itu unik ya, dia bela diri tapi kayak ngedance gitu. Jadi aku pertamanya sih, wah ini lucu juga ya, keren juga, tapi ada akrobatiknya. Nah, jadi berminat aja untuk latihan ini. Kamu sudah bergabung dari kapan nih Mbak? Aku udah cukup lama di tahun 2006. Berarti dari awal berdiri ya? Kesulitannya dalam capoeira tersendiri ini apa nih Mbak? Kesulitannya itu ya mungkin kelenturan badan, itu juga harus dilatih terusnya. Yang penting keberanian sih, karena kan kita juga ada lompat-lompatnya juga gitu sih. Ini sebetulnya memang karena ingin ikut lomba kah nantinya ke depannya atau pengen juga menampilkan di suatu event atau gimana nih Mbak? Jadi capoeira ini setiap tahunnya kita ada kenaikan tingkat. Jadi kita latihan rutin untuk kenaikan tingkat di setiap tahunnya. Kalau untuk event-event pasti ada. Masih terus bertahan ya Mbak ya? Ya, masih terus bertahan dan harus kita pertahankan. Terima kasih Mbak Vivi atas waktu dan jawabannya. Dan pemirsa, bukan hanya Mbak Vivi saja, ternyata di sini juga ada para anak-anak yang juga ternyata ikut menjadi anggota di komunitas capoeira Indo Salto ini. Nah, kita mau langsung tanyakan kepada salah satu anak di sini. Halo Ade, boleh minta waktunya sebentar? Iya. Namanya siapa? Karlina, Karlina boleh lihat kamera. Karlina ini umur berapa? umur 8 tahun. Umur 8 tahun. Sudah ikut ini dari kapan nih? Baru 1 tahun, Kak. 1 tahun. Kenapa bisa suka capoeira ini? Ya karena senang aja. Iya, Dari orang tua atau memang keinginan sendiri atau gimana? keinginan sendiri dan juga bisa kayak dapat itu dari orang tua juga. Bisa dapat itu juga. Nah, Kak Dina boleh tunjukin nggak kepada kakak dan juga pemirsa di rumah nih gerakan capoeira ala Karlina yang sudah 1 tahun di sini? Boleh ya, sedikit ya. Nah, pemirsa kita sama-sama saksikan. Boleh, silakan Karlina. Sedikit aja, nggak apa-apa. Wah, luar biasa sekali penampilan Karlina. Wah, wih, saya kasih tepuk tangan untuk Karlina, luar biasa sekali gerakannya. Wow, saya saja tidak bisa pemirsa. Luar biasa, tos dulu Karlina, hebat sekali. Nah, Karlina terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan kakak. Selamat berlatih kembali dan kita akan menanyakan kepada salah satu orang tua yang juga tengah mengawasi anak-anak mereka yang tengah latihan di sini juga nih pemirsa. Kita akan tanyakan kepada, permisi Pak, boleh minta waktunya sebentar ya. Namanya siapa Pak? Ernest. Pak Ernest ini juga lagi ngawasin anak-anaknya juga ya. Tapi ikutan juga. Dulu saya suka, terus karena sekarang udah nggak bisa ngajarin, terus kebetulan ada komunitasnya, jadi ya saya pikir mereka biar interestnya juga sama, jadi ya bisa tergabung di sini juga sih. Oke, baik. Nah, ini kan
merupakan bela diri begitu ya. Nah, tidak khawatir kalau anaknya mungkin beresiko, tadi kan ada aksi-aksi seperti mendang-mendang, karena itu juga khas dari capoeira sendiri. Ini nggak takut kalau misalnya anaknya ketendang atau terluka gitu? Justru karena saya lihat di sini komunitas dan grupnya ini punya instruktur yang mumpuni, jadi saya justru mempercayakan anak saya di tempat yang tepat seperti ini ya, gitu. Terima kasih Pak Ernest atas waktu dan jawabannya. Nah pemirsa, tadi ini juga sudah disebutkan bahwa kepercayaan dari orang tua kepada anak ini salah satunya adalah instruktur yang telah terpercaya. Nah kalau gitu saya akan menanyakan kepada salah satu instruktur di sini. Yuk tetap bersama dengan kami. Wah, seru banget ya. Boleh juga nih kita ikutan capoeira. Lalu bagaimana ya kata sang instruktur? Kita tanyakan ke instruktur di tempat ini, komunitas capoeira. Permisi Mas Yoga, minta waktunya sebentar ya. Kita ganggu sebentar nih. Nah Mas Yoga, ini kan menjadi instruktur capoeira di sini. Ini dari kapan nih Mas? Ini sebenarnya kita dari tahun 2003. Iya udah lama, cuman kita dulu di dalam GBK. Terus sebelum direnovasi, terus udah direnovasi kan kita nggak bisa latihan di dalam. Jadi kita bikin komunitas baru di sini. Berarti dari awal berdiri ini sudah menjadi instruktur di sini? Iya, dari awal. Apa nih yang melatar belakangi hingga akhirnya menjadi instruktur capoeira? Jadi dari dulu awalnya memang suka capoeira, dari ngeliat TV, terus memang suka olahraga juga. Jadi nggak terasa kita kembangin terus sampai akhirnya sampai sekarang. Walaupun memang komunitasnya kadang kala naik, kadang kala turun, tapi di Indonesia komunitas capoeira cukup bagus. Nah berarti berawal dari melihat dari televisi. Nah belajarnya sendiri ini gimana? Apakah langsung ke Brasil atau seperti apa? Ya dulu awalnya otodidak, terus lihat internet. Dan akhirnya kita kenal Mestre, kita gabung juga sama Mestre di asosiasi di kawasan Asia Tenggara. Kita kenal semua Mestre, terus kita juga ada event internasional di Singapura, kita ikut juga. Dulu ikut sama Mestre, cuman sekarang masternya lagi di Brazil. Terus sekarang kita independen. Sampai yang 50 tahun juga ada. Jadi variasinya lebih banyak ke anak-anak sih. Karena untuk flexibility, untuk gerakannya kayak fleksibilitas dan motoriknya anak-anak lebih bagus. Kita tinggal mengarahkan untuk sedikit mereka fokus di gerakan. Biasanya kalau anak-anak itu aktif, mereka kurang bisa ngontrol gerakannya. Jadi kita lebih mengarahkan ke situ aja. Aksi bela diri tadi yang selama latihan ini juga ada alunan musiknya. Ini bisa dijelasin nggak terkait mungkin lagu yang disampaikan dan juga alat musiknya? Ya, alat musiknya kalau capoeira tradisional memang itu alat musik asli dari Brazil, namanya birimbau. Terus yang satu pandeiro. Sebenarnya ada lagi alat musiknya kayak gendang yang gede. Kita sekarang karena orangnya sedikit kita pakai cuma 2, jadi alat musiknya birimbau sama pandeiro. Itu memang ciri khas capoeira tradisional. Sampai sekarang kita juga masih pelajari, walaupun memang sekarang jarang yang bisa memainkan alat musik itu. Terima kasih Mas Yoga atas waktu dan jawabannya. Selamat beraktivitas kembali karena ditungguin pada para anggotanya. Dan pemirsa, itu tadi wawancara saya bersama dengan para anggota, instruktur dan juga orang tua yang tengah mengawasi anaknya di tempat ini. Dan memang terlihat sangat seru sekali untuk komunitas capoeira di tempat ini yang ternyata terbuka secara umum untuk berbagai usia, bahkan dari 6 tahun sampai 50 tahun juga bisa untuk bergabung di komunitas capoeira asal Brasil ini, bela diri asal Brasil. Dengan demikian saya Yohana Gabriela, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan.